Media massa adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan berdemokrasi untuk menghubungkan masyarakat dengan pemimpin, dalam hal ini pemerintah. Karena itu, sangatlah penting bagi sebuah pemerintahan memiliki hubungan yang baik dengan media massa, agar penyampaian informasi mengenai pemilu khususnya berjalan dengan baik dan benar. Sejak proses persiapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden di tahun 2009 sampai dengan pemilihan umum di tahun 2014, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bawaslu RI senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan media atau pers. Sebab Bawaslu RI menyadari benar insan media adalah jembatan Bawaslu dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan bahwa pemilu adalah sarana bagi rakyat berpartisipasi dalam proses politik secara langsung, juga bertujuan agar masyarakat dapat menikmati proses demokrasi dengan rasa nyaman dalam suasana aman, jujur, adil, dan transparan. Hubungan antara pers dengan Bawaslu RI merupakan sebuah hubungan yang saling bersinergi. Kerjasama yang erat dalam proses mengawal pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 disadari adalah sebuah kerja keras yang panjang dan cukup melelahkan, sehingga membutuhkan sebuah evaluasi untuk meningkatkan kualitas atas peran masing-masing di waktu mendatang pada pemilu selanjutnya. Untuk itu, Humas Bawaslu RI menggelar acara press tour bersama media sahabat Bawaslu dengan mengambil tempat di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta. Sebuah acara yang menggelar suasana diskusi dan evaluasi dalam suasana tidak formal, membuat sebuah daya tarik tersendiri sehingga menjadikan suasana hati peserta press tour ini begitu bergairah. Perjalanan yang memakan waktu 1 jam menjadi tidak terasa oleh canda dan tawa serta permainan dan kuis dari 47 perwakilan media, baik media cetak, media online, radio, dan media elektronik. 2 komisioner Bawaslu RI pun hadir, yaitu Koordinator Divisi Sosialisasi dan Humas, Nasrullah, Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Nelson Simanjuntak, serta Komisioner dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Joni A.A. Suang. Perjalanan Komisioner Bawaslu RI ini didampingi beberapa pejabat struktural di lingkup Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal, antara lain Kepala Bagian Humas, Hengki Pramono, serta beberapa Kepala Subbagian. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melalui Bagian Humas dan antar lembaga, sesuai program kerja di akhir tahun anggaran 2014 ini, kami akan melaksanakan diskusi, evaluasi terkait pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dan dalam kegiatan kali ini kami mengundang insan media untuk bersama-sama melakukan evaluasi, dan dalam kegiatan ini pula terkait dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2014 untuk kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama terhadap jalannya pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota mendatang. Membicarakan Pulau Tidung adalah bicara tentang sepasang pulau, yakni Tidung Besar di sebelah barat dan Tidung Kecil di sebelah timur. Kedua pulau dihubungkan oleh jembatan yang eksotis karena bentuknya yang menarik dan cukup panjang, seolah ingin menggambarkan bahwa dua pulau ini saling berjodoh. Maka jembatan ini diberi nama Jembatan Cinta atau Love Bridge. Jembatan cinta inilah yang menjadi ikon dari wisata Pulau Tidung. Peran pers dalam menunjang kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawalan dan pengawasan di pesta pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 menjadi pokok bahasan yang menarik dan digelar dalam suasana penuh keakraban, disertai berbagai kritik untuk Bawaslu RI. Namun kritik yang membangun adalah bagian dari kedewasaan politik. Hasil Pileg dan Pilpres kemarin
dari Bawaslu sesungguhnya ada 5 pilarnya sebenarnya dalam konteks secara keseluruhan ketugasan Bawaslu ini. 1, menyangkut tentang penyelesaian sengketa pemilu. Yang kedua, penanganan pelanggaran dari aspek pidana. Ini mungkin lebih banyak nanti Pak Nelson yang bicara. Yang ketiga, penanganan pelanggaran dari sisi administratif. Yang keempat, penanganan pelanggaran pada aspek etik yang diteruskan kepada DKPP. Dan yang kelima itu pengawasan partisipatif. Kita menangkap Bawaslu itu adalah sebagai lembaga pengawas, lalu penindak pelanggaran dan pencegah gitu. Nah, bagaimana kita dapat informasi dari 3 aspek itu? Bahwa salah satu pilar demokrasi, oleh karena ini besar dari pemilu, ya media sudah di situ. Jadi media ini adalah corong antara masyarakat dan elit politik. Pelaksanaan pemilu kada di tahun 2015 yang akan berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia menjadi topik diskusi yang cukup hangat dalam diskusi evaluasi pengawasan pemilu tahun 2014 di Tidung, Kepulauan Seribu. Yang kita harapkan adalah pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas adalah mereka yang memilih berdasarkan secara rasional bahwa orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang akan yang betul-betul berpikir bagaimana memajukan kehidupan berbangsa secara bersama-sama. Sekitar 204 pemilu langsung. Nah, apakah ini nanti bisa hasilnya maksimal gitu dalam pengawasan? Bahwa semua untuk rakyat, maka konteks pengawasan Bawaslu ini sekali lagi untuk kepentingan rakyat. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang akan ambil bagian dalam pemilu kada di tahun 2015 ini menyatakan kesiapannya untuk mengawal pesta rakyat di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk menjalin hubungan yang baik dengan media. Sebenarnya konteks kami di Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia adalah menjalankan dan mengimplementasikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan dan diformulasikan dalam Perbawaslu sesuai dengan arahan pimpinan Bawaslu adalah membangun awareness. Jadi kesadaran daripada masyarakat pemilu, stakeholder pemilu itu untuk mengawasi pemilu. Kemudian kedua adalah masalah empowerment, pemberdayaan. Jadi kami memanfaatkan seluruh komponen dan elemen yang ada di masyarakat. Penguatan masyarakat sipil adalah ciri khas masyarakat modern. Pengawasan publik atau pengawasan partisipatif menjadi suatu hal yang sangat strategis. Memang satu-satunya hal yang terbaru di Bawaslu ini adalah tentang pengawasan partisipatif. Yang sempat kami tadi sampaikan, cikal bakalnya itu ada di Awas Padu itu sebenarnya. Menurut para narasumber dari acara diskusi ini, bahwa momen seperti press tour ini adalah salah satu media penyampai pesan yang cukup efektif dari Bawaslu kepada mitranya pers dengan titik sasaran yang sama adalah masyarakat. Tidak biasanya Bawaslu mengadakan acara di luar gedung ya, acara diskusi. Nah, pada acara diskusi kali ini ada hal yang luar biasa, yaitu di tepi pantai, ya, tepatnya di Pulau Tidung. Dan ini juga menjadi kegairahan tersendiri. Sehari sudah press tour Bawaslu RI dan perwakilan berbagai media yang ada di Jakarta ini digelar. Rasa masih ingin menikmati keindahan Pulau Tidung, tetapi saatnya kembali ke Jakarta sudah tiba. Ya, jadi acara yang diselenggarakan sekarang ini
sangat baik ya, sangat baik. Terutama dalam hal membangun komunikasi ya, minimal itu dengan kawan-kawan media, membangun ikatan silaturahim dengan kawan-kawan media dan lain sebagainya. Secara substantif acaranya sudah bagus.